Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Misya Syarani dari jurusan Farmasi kelas A1. Hari ini saya akan mengajarkan cara menganalisis data menggunakan uji bida. Sebelum itu, kita harus mengetahui data itu termasuk data parametrik atau non-parametrik. Syarat data parametrik yaitu data terdistribusi normal dan sebaran data homogen. Nilai sigma lebih dari 0,05. Untuk menguji normalitasnya ini kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kenapa metode Shapiro-Wilk? Karena data kurang dari 100. Jika kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu untuk data yang lebih dari 100. Di sini kita sudah disajikan kasus. Kasus pertama yaitu rangkuman hasil pengukuran pH dari pH mula-mula ke pH pemanasan. Data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Di variabel view kita isi namanya dengan mula-mula dan pemanasan. Desimalnya masing-masing 2, labelnya mula-mula dan pemanasan. Di data view kita isi seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan klik analyze, descriptive statistic, explore. Kita masukkan mula-mula dan pemanasan di kotak dependent list, displaynya plots. Kita klik plots. Di box plot kita klik none dan centang pada normality plot test. Klik continue, lalu OK. Dari hasil output uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk ini dapat dilihat bahwa nilai sig pemanasan kurang dari 0,05. Data ini tidak memenuhi syarat data parametrik. Jadi kita akan menggunakan uji Wilcoxon untuk data non-parametrik. Uji homogenitasnya. Di name, kita ketik pH underscore emulsi dan jenis underscore emulsi. Desimalnya 0 dan 2, labelnya pH emulsi dan jenis emulsi. Di value pH emulsi, kita ketik seperti ini. Value-nya 1, labelnya mula-mula. Value-nya 2, labelnya pemanasan. Lalu kita klik OK. Di data view, kita isi seperti ini. Jadi, kita ketik nomor 1 akan muncul mula-mula dengan sendirinya. Kita ketik angka 2 akan muncul pemanasan. Kita lanjut dengan mengklik analyze, descriptive statistic, explore. Masukkan jenis emulsi ke dependent list, pH emulsi ke factor list, displaynya both, statistik, descriptive, plotnya, box plot none, spread versus level with leaven test, kita klik power estimation, continue. Di option, klik exclude case listwise, continue, lalu OK. Ini adalah hasil output dari uji homogenitas. Ini nilai sigma. Dari hasil rata-rata mula-mula yaitu lebih besar dari nilai rata-rata pemanasan. Artinya, pemanasan sangat berefek pada jenis emulsi. Kita akan melanjutkan ke uji
Wilcoxon. Kita ketik pada variabel view mula-mula dan pemanasan, desimal masing-masing 2, labelnya mula-mula dan pemanasan. Di data view kita ketik seperti ini, lalu kita lanjutkan dengan klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, to relate samples. Kita masukkan mula-mula dan pemanasan di test pairs. Di test type, kita klik centang pada Wilcoxon, lalu klik OK. Dari hasil output uji Wilcoxon, kita dapat melihat bahwa nilai sigma 0,002, yang artinya memenuhi syarat adanya perbedaan, yaitu kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan, sehingga dinyatakan bahwa pemanasan sangat berefek pada pH emulsi. Kita akan melanjutkan mengerjakan kasus 2. Kita akan menguji normalitasnya menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan metode Shapiro-Wilk? Karena data kurang dari 100. Di kasus 2 ini adalah rangkuman dari merek minuman lokal dan impor, dan dengan kadar sakarinnya. Data ini kita akan masukkan ke dalam SPSS. Kita ketik lokal dan import, desimal masing-masing 2, labelnya kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import. Pada data view kita isi seperti ini, lalu kita lanjutkan ke analyze, descriptive statistik, explore. Kita masukkan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import ke dependent list. Setelah itu display-nya plots, klik plots, di box plot, klik none, dan centang pada normality plots with test. Setelah itu continue, setelah itu OK. Dari hasil output tes normality-nya dapat dilihat bahwa nilai si kadar sakarin impor kurang dari 0,05. Artinya data ini tidak memenuhi syarat data parametrik. Kita akan melanjutkan pada uji homogenitas varian. Di sini kita klik merek underscore minuman, kadar underscore sakarin. Kita ketik ini ya di name, lalu desimalnya 0 dan 2, labelnya merek minuman kadar sakarin, value-nya di merek minuman yaitu 1 lokal, 2 import. Setelah itu OK. Di data view kita isi seperti ini. Kita klik angka 1 nanti akan keluar lokal, dan kita klik angka 2 akan keluar import seperti ini. Kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Kita masukkan kadar sakarin ke dependent list, merek minuman ke factor list. Display-nya both, statistiknya deskriptif, plotnya di box plots kita klik none, di deskriptif hapus centang, lalu di spread versus level with 11 test kita klik power estimation, klik continue, lalu OK.
Dari hasil output uji homogenitas varian dapat dilihat nilai signya. Sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, kenapa kita menggunakan uji Mann-Whitney? Karena dari hasil output uji normalitas dan homogenitas terdapat data yang berbeda dan tidak memenuhi nilai signifikan, yaitu lebih dari 0,05. Kita lanjut melakukan uji Mann-Whitney. Kita ketik merek underscore minuman, kadar underscore sakarin, desimalnya 0 dan 2, labelnya merek minuman, kadar sakarin, lalu value-nya di merek minuman kita ketik seperti ini. Setelah itu oke. Di data view kita ketik seperti ini. Setelah itu analyze, non-parametric test, legacy dialog, kita pilih to independent sample. Kita masukkan kadar sakarin ke tes variable list, merek minuman ke grouping variable, define group 1 1, group 2 2, continue. Test type Mann-Whitney, exact test, continue, option, klik descriptive dan exclude case by test, continue, lalu klik OK. Dapat dilihat dari hasil output uji Mann-Whitney, nilai signya adalah 0,310. Dari hasil rata-rata merek minuman lokal lebih besar dari merek minuman impor. Dapat disimpulkan bahwa merek minuman impor lebih rendah dari merek minuman lokal. Dari uji Mann-Whitney, nilai signya 0,310, yang artinya tidak memenuhi syarat adanya perbedaan antar dua variabel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin minuman merek impor lebih rendah daripada kadar sakarin minuman lokal, atau kadar sakarin minuman lokal lebih tinggi daripada kadar sakarin minuman impor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.